别怕，陈南此时恢复拉弓之力，注定为我所用。陈南犯下重罪，请您下令捉拿。大家稍安勿躁。有这本事，之前怎么不说？人家低调了，竟惨死于陈南之手。人骨养大的畜生，一场误会，不要伤了和气。你还是多找司马凌空上。哼，此事到此为止。想必已经发现这本古书，你心里一定对我很不满吧？先前对你隐瞒也是迫不得已。前辈境界高深，世间难有敌手。原来想要一起离宫，你们两个。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Ku doakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Dongwasan Mutam of Valengard part 9 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Cus yang merencanakan pembunuhan terhadap Chen-Han bersama Yuxia dan Wajian. Tanpa mereka sadari, Chen-Han menguping pembicaraan mereka, membuat Chen-Han membalas dendam dengan cara ia mengambil kembali busur Houyi di mansion harta. Di sana ada dua penyihir yang menjaga busur Houyi. Melihat situasi tersebut, Chen-Han semakin tertantang, apalagi ia sempat memancing keributan di luar mansion harta, sehingga Chen-Han sangat mudah merebut busur Houyi. Di sisi lain, Cuyu mengetahui rencana yang dilakukan oleh kakaknya, yaitu membunuh Chen-Han. Tahu kalau Chen-Han berada dalam bahaya, Cuyu langsung menemui Chen-Han dan memberitahu tentang pembunuhan tersebut. Kemudian mengajak Chen-Han pergi keluar dari istana. Tanpa mereka ketahui, si Malingkong serta antek-anteknya sudah mengepung Chen-Han dan Cuyu, membuat mereka berdua terpojok. Dengan terpaksa, Chen-Han mengeluarkan busur Houyi untuk mengalahkan naga milik si Malingkong, lalu pergi begitu saja. Apakah di episode kali ini Cu Xiang dan bawahannya akan menahan mereka pergi? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali Chen-Han bersama Cuyu pergi melewati jembatan. Di sana Cuyu bertanya tentang kekuatan Chen-Han yang tiba-tiba pulih. Namun di kejauhan ada seseorang menghadang mereka berdua serta waspada terhadap orang tersebut. Ternyata saat dilihat dengan jelas, orang tersebut merupakan Pak Tua penjaga perpustakaan sambil berjalan ke arah Chen-Han. 你真是越来越对我的胃口。 Ketika mendekati Chen-Han, Pak Tua memuji dirinya karena ia tertarik pada kemampuannya Chen-Han, sekaligus menekan lengannya Chen-Han untuk mengambil busur Houyi dari genggamannya. Melihat hal itu, Cuyu bertanya ke Pak Tua tentang dirinya yang berpihak pada siapa. Lalu Pak Tua menjawabnya bahwa ia tak berpihak pada siapapun. Malahan Pak Tua ingin membantu mereka berdua kabur. Mendengar perkataannya, Cuyu senang apa yang gurunya katakan, dan Chen-Han berterima kasih ke Pak Tua karena tidak menghalangi kepergiannya. Tanpa banyak bicara, Chen-Han langsung pergi. Saat berjalan, dirinya ditahan oleh Pak Tua lalu bilang kalau jalan yang ia lewati itu salah. Kemudian Chen-Han ditarik oleh Pak Tua terjun ke jurang. Jelas Cuyu bersama Dongdong dibuat bingung olehnya. Sampai pada akhirnya Cuyu dan Dongdong terkepung di berbagai arah. 往这边走。快，前面拦住他！ Setelah sampai di bawah, Chen-Han berterima kasih sebab berkat teknik milik Pak Tua, Chen-Han bisa menghindari dari kumpulan orang yang ingin menangkapnya. Di sisi lain, Pak Tua juga kagum dengan kestabilan nafas internalnya Chen-Han. Tanpa bantuan Pak Tua pun Chen-Han tak akan terluka. Lalu Pak Tua mengajaknya masuk ke dalam perpustakaan. 别怕，方才是陈南用了后羿弓，除了他还能有谁？ Kita diperlihatkan Cuyu di atas jembatan. Di sana Cus yang bertanya kepada Cuyu mengenai Chen-Han yang bisa menggunakan busur Houyi. Tentu Cuyu mengiyakan serta memberitahu keberadaannya. Bukan hanya itu saja, Cus yang ingin memanfaatkan kekuatan milik Chen-Han yang bisa menggunakan busur Houyi. Kemudian si Malingkong meminta izin untuk menangkap Chen-Han sebab ia telah mencuri busur Houyi dan membuat kekacauan di mansion kerajaan. Namun Cus yang membenarkan itu semua, bahwasanya Chen-Han tidak mencuri busur Houyi melainkan ia meminjamnya. Sekaligus menyuruh dua
penjaga tersebut bersaksi dengan terpaksa Susan menjelaskan kalau busur Houyi dipinjamkan ke Chen Han. Sampai dirinya terlihat gelagapan saat berbicara. Jelas melihat sikapnya Susan, si Malingkong tak percaya, apalagi ia mendengar rumor tentang pencurian di istana. Di sini Susan beralasan bahwa tadi malam memang ada pencurian sampai dirinya menghilangkan tongkat sihir kelas atas. Mengetahui hal itu, si Malingkong tampak tak terima dengan apa yang mereka bicarakan. Tapi Chu Xiang mengatakan kalau Chen Han memiliki kekuatan untuk mengendalikan busur Houyi. Itu sebabnya Chen Han berhak tinggal di mansion kesatria serta memberikan hak istimewa padanya. Mendengar perkataan Chu Xiang, semua orang menjadi kagum kepada Chen Han, apalagi si Malingkong merasa bahwa perlakuan mereka sungguh tidak adil, sehingga Cuyu menyinggung si Malingkong. Jelas ia semakin kesal. Bagaimana tidak, naga milik si Malingkong mati di tangannya Chen Han. Bahkan Chen Han ingin menculik putri Cuyu kabur dari istana. Mendengar perkataannya membuat Chu Xiang bertanya kepada Cuyu. Tentu ia menjelaskan alasan dirinya pergi bersama Chen Han karena sebentar lagi sang ayah ulang tahun. Maka dari itu Cuyu berinisiatif pergi membelikan hadiah bersama Chen Han. Jelas membuat si Malingkong terdiam. Setelah masalah hari ini, Cuyu diharapkan kakaknya untuk berbaikan kepada si Malingkong dan ditutupi dengan Chu Xiang menyudahi sesi penjelasan. 一场误会，我要伤了和气。陈南就不需要惩罚。你们都是东楚才俊，此事到此为止，都散了吧。长公主所言极是。前辈，我们已经在这坐了3个时辰了。 Scene berganti ke perpustakaan. Di sana Chen Han protes sampai kapan dirinya duduk terdiam diri seperti ini. Namun Pak Tua menghiraukan Chen Han. Ia malah fokus terhadap isi terjemahan dari buku kuno. Lalu Chen Han menyerahkan lembaran terakhir yang sudah ia terjemahan kepada Pak Tua. Setelah dilihat-lihat ternyata urutan kalimat milik Chen Han sangat kacau. Mungkin saja Chen Han masih beradaptasi dengan tulisan di era saat ini. Tapi Pak Tua berpikir kalau Chen Han sengaja merubah kalimat asli dari buku kuno karena ia tahu ketidaksukaan Chen Han kepadanya. Apalagi Pak Tua takut seandainya Chen Han membencinya maka ia tak mau menerjemahkan isi buku kuno lagi. Mendengar perkataan Pak Tua, Chen Han mengerti dan masih menghormati dirinya sebagai senior. Setelah selesai membaca terjemahan, Pak Tua bertanya sesuatu yang sedang dicari oleh Chen Han ketika ia berada di ruangan rahasia. Terus Chen Han menjawabnya kalau ia sedang mencari sebuah jawaban serta mencurigai Chen Han yang bisa menggunakan busur Houyi. Mengetahui dari raut wajahnya Chen Han, Pak Tua sadar jika Chen Han mempunyai masa lalu tak mengenakan, sekaligus menyuruh dirinya tetap fokus ke masa kini dan melupakan masa lalunya. Tiba-tiba Chen Han kedatangan Cuyu dan juga Chu Xiang. 萱兰，秀没对任何人说过答应为你保密的事。放心。 Kemudian Pak Tua itu pergi serta berjanji untuk merahasiakan semua tentangnya. Cuyu bertanya mengenai kondisinya Chen Han yang baik-baik saja. Lalu Chu Xiang menyela pembicaraan mereka dan terus terang jika mereka berdua mau meninggalkan istana karena jatuh cinta. Mendengar pernyataan Chu Xiang, mereka berdua langsung salah tingkah. Bagaimana tidak, secara spontan Chu Xiang bilang begitu. Sampai akhirnya Chen Han Cuyu saling meledek satu sama lain. Ya kalian pasti tahu selanjutnya kayak gimana. 陈某无福消受。 小的美，小公主实乃当世奇，像你这种讨厌鬼是没有女人会喜欢的。那福气还是留给司马凌空吧。哼，我的恋人可是位天仙一般的姑娘。你是编来撑面子的，你居然有恋人啊？他叫什么名字啊？惹出这么多事端，长公主打算如何处置我？ Setelah berdebat, Chu Xiang bertanya tentang bagaimana bisa Chen Han menggunakan busur Houyi. Walaupun dirinya masih di ranah tingkat 1, dengan kemampuan Chen Han saat ini, ia akan mudah terkenal apalagi Chen Han mau mengasah bakatnya untuk membangun prestasi. Prestasi yang dimaksud Chu Xiang adalah dapat memerintahkan 10.000 orang. Bisa dibilang Chu Xiang mengiming-imingi Chen Han dengan status jabatan kepada dirinya. Jelas Chen Han sudah tahu kalau hal ini pasti akan terjadi, maka dari itu ia menolak pemberian mutlak oleh Chu Xiang. Sekalian Chen Han berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan oleh Tuan Putri dan tetap berpegang sama pendiriannya yaitu meninggalkan istana, sehingga terjadilah perselisihan. 一个人真心想走，我若执意不放行，是留不住的。真是费劲儿。
Seketika itu Pak Tua muncul dan menyandra Dongdong membuat mereka berdua bingung. Ya, Chen Han disuruh Pak Tua memikirkan tindakan tersebut secara matang-matang sambil membawa Dongdong ke tempat Pak Tua. Bahkan jika Chen Han mau menghentikannya, ia bukanlah lawannya. Chen Han pun hanya bisa diam saat Dongdong dibawa pergi. Kemudian Cuyu menenangkan Chen Han serta mencari jalan keluar. Tampaknya Chen Han sangat kesal terhadap orang-orang di istana ini. 这么多赏赐啊！陈南这小子可真是走了狗屎运了。哎，陈公子，陈公子，你那一剑实在。 Scene berpindah ke halamannya Chen Han. Di sana orang-orang yang membawa sebuah kotak dibuat takjub oleh Chen Han karena ia mendapatkan hadiah dari keluarga istana. Setibanya Chen Han kembali, pandangan orang-orang tersebut yang awalnya sinis menjadi perhatian. Sekaligus ia memuji kemampuannya Chen Han. Apalagi ia melihat beberapa kotak hadiah dari sang putri. Walaupun begitu, Chen Han masih kecewa terhadap sikapnya Chu Xiang yang seenaknya saja dan menghiraukan hadiah tersebut. 陈公子， 你怎么还不走？这次谢谢您出手相助，留住陈南。 Kita diperlihatkan Chu Xiang bersama Pak Tua berbicara empat mata. Di sana Chu Xiang berterima kasih sudah membantu dirinya menahan Chen Han. Namun Pak Tua tidak ada niatan membantu Chu Xiang. Saat Chu Xiang meminta bantuan mengenai fondasi kerajaan Dongzhou, Pak Tua menghiraukan perkataan Chu Xiang sebab ia tak mau mengurusi masalah dunia dan meninggalkan Chu Xiang sendirian. 他俩要是一条心，恐怕我是逃不出去了。楚月对那老妖怪毕恭毕敬，后羿宫又被楚月带回，龙宝宝也当了质子。 Kemudian kita balik lagi ke tempatnya Chen Han yang sedang memikirkan nasibnya. Apalagi busur Hou Yi diambil kembali oleh Chu Xiang yang dimana Dongdong juga menjadi sandranya. Ya, bisa dibilang hidupnya Chen Han sedang apes, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak lama ada sebuah belati mengarah di hadapannya Chen Han. Ternyata belati itu tertempel sebuah surat kecil. Surat yang dibaca oleh Chen Han merupakan surat dari Cuyu. 算了吧，他成了神也怕是个灾神。 Setelah sesampainya di sana, Chen Han menjelekkan patung Tantai Suwan dengan sebutan Dewa Bencana Pembawa Sial. Terlihat Cuyu yang sedang meminta bantuan kepada patung peri. Jelas Cuyu tak terima sama Chen Han katakan. Serta Cuyu masih diawasi sama dua pengawal yaitu Yuxia dan Wajian. Takutnya bila Tuan Putri datang ke mansion Kasatria, ia malah diculik lagi oleh Chen Han. Maka dari itu Cuyu memanggil Chen Han ke tempat ini untuk membahas sesuatu. Rupanya Cuyu ingin menikahi Chen Han. Mendengar hal itu Chen Han sempat terkejut. Tapi Cuyu menjelaskan secara detail mengenai pernikahan palsunya. Karena 3 hari lagi sang ayah ulang tahun dan akan diadakan acara perjamuan. Sebab acara tersebut akan dihadiri oleh keluarga kerajaan lainnya. Juga menyuruh Chen Han melamar dirinya di depan ayahnya supaya ia bisa menghindari pernikahannya dengan si Malingkong. Ketika Chen Han ingin menolaknya, Cuyu malah menyela perkataannya dan melanjutkan bahwa rencana ini demi menyelamatkan Dongdong sekaligus hidup mereka. Saat hari itu tiba, mereka berdua bisa berpisah di jalannya masing-masing. Mau tidak mau Chen Han menyimak ajakannya Cuyu. Kemudian Cuyu dipanggil sama pengawalnya untuk pergi dari tempat ini. Sayangnya Chen Han belum mengatakan bahwa ia menyetujui rencananya dan Cuyu langsung pergi begitu saja. 我还没答应呢。 今天再回到骑士府，反而成了香饽饽。 Lalu kita diperlihatkan si Malingkong berada di sana. Ia sedang marah-marah karena usahanya tak dihargai oleh Tuan Putri. Apalagi rumor mengenai Chen Han yang bisa menggunakan busur Hou Yi sudah menyebar sehingga semua orang menganggap Chen Han sebagai pahlawan. Tentu saja si Malingkong muak mendengar cerita dari pelayan Wei. Tiba-tiba ayahnya si Malingkong keluar. Ia bernama Sima Changfeng. Di sana sang ayah meyakinkan anaknya agar tetap tenang. Namun si Malingkong masih marah. Tanpa naganya ia bukan lagi Kasatria Naga. Lalu ayahnya memerintahkan pelayan Wei untuk 这头亚龙比起同天，成色如何？ Yaitu seketika naga besar pun muncul, bahkan naga tersebut lebih besar dari Tuntian. Melihat kejutan yang diberikan ayahnya, si Malingkong cukup puas dengan pemberian ayahnya. Katanya naga itu dihadiahkan oleh seorang bangsawan, serta orang tersebut sebentar lagi akan tiba di kota Pingyang dan...
film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Tadi kita diperlihatkan Chen Han yang dibawa pergi oleh Pak Tua, tapi Cuyu dan Dongdong ditinggal di atas jembatan, membuat mereka berdua terpojok. Mengetahui hal itu, Chen Han berterima kasih kepada Pak Tua sudah menyelamatkan dirinya dari orang-orang tersebut, lalu mengajak Chen Han masuk ke dalam perpustakaan. Tak sampai di sana, Cuyu sempat dihujani banyak pertanyaan oleh kakaknya maupun si Malingkong, sampai terjadi perdebatan di antara mereka. Namun usai masalah itu, mereka semua dibubarkan. Sekalian Chu Xiang dan Cuyu menemui Chen Han. Saat mereka tiba di perpustakaan, Chu Xiang memberikan beberapa pertanyaan termasuk posisi jabatan. Mendengar hal itu, Chen Han tidak mau menerima tawaran dari Chu Xiang. Ia ingin dirinya bebas seperti halnya kupu-kupu yang terbang bebas di angkasa. Pada akhirnya Pak Tua turun tangan dan menyandra Dongdong. Melihat temannya disandra, Chen Han tak tinggal diam. Ia mencari cara agar bisa membebaskan Dongdong beserta kabur dari istana. Di sisi lain, si Malingkong tak terima akan perlakuan Tuan Putri. Ia menganggap semuanya tak adil, bahkan naga milik si Malingkong mati. Ketika tahu anaknya sedang marah, sang ayah yaitu si Macang Feng memberikan hadiah berupa naga besar dari seorang bangsawan. Kemudian scene diakhiri dengan seseorang yang berada di dalam kereta kuda. Mungkin saja orang tersebut adalah bangsawan. Apakah di next episode rencana Chen Han dan Cuyu akan berhasil? Menarik sekali untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, sampai jumpa di next video. Oke.